Halo sahabat Kompas, semakin mendekati pelaksanaan Pilkada 27 November 2024, peta politik di Sumatera Selatan kian jelas terlihat. Litbang Kompas memetakan elektabilitas 3 pasang kandidat Gubernur Sumatera Selatan dalam survei Pilkada terbaru. Survei ini dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 7 November 2024, minggu lalu. Bagaimanakah hasilnya? Ikuti analisisnya bersama saya, Toto Suryaning Tias dalam Bongkar Data. Pilkada Sumsel merupakan pilkada strategis di Sumatera, karena selain besar dari segi jumlah pemilihnya, juga merupakan daerah yang ibaratnya metropolitannya Sumatera. Dalam pilkada kali ini, Kim Plus tampaknya tak mampu menjaga soliditas parpol koalisi. Ini tercermin dari Nasdem yang mencalonkan kandidatnya. Padahal Nasdem juga anggota Kim Plus. Langkah Nasdem bahkan memikat 5 partai anggota Kim Plus lainnya, yaitu Partai Demokrat, PKS, PSI, PBB, dan Perindo, untuk mencalonkan gubernur petahana Herman Deru yang berpasangan dengan Ci Ujang, mantan Bupati Lahat. Kim Plus masih mampu menggalang 10 partai, Gerindra, Golkar, PAN, P3, PKB, Hanura, PKN, Gelora, Garuda, dan juga Partai Prima. Mereka mengusung wakil gubernur petahana Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati. Sementara PDIP mencalonkan anggota DPR RI Edi Santana Putra yang berpasangan dengan Rizky Aprilia. Edi juga pernah menjadi wali kota Palembang 2 periode. Hasil survei Pilkada Sumsel Litbang Kompas terbaru menunjukkan pasangan nomor urut 1 yaitu Herman Deru dan Ci Ujang meraih suara tertinggi 48,9% suara. Di peringkat bawahnya ditempati pasangan nomor urut 3 yaitu Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati yang meraih angka elektabilitas 21,6%. Sedangkan pasangan nomor urut 2 dari PDIP yaitu Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia hanya meraih 8,1% suara. Mengapa Herman Deru dan Ci Ujang unggul atas kedua paslon lainnya? Alasan terpenting adalah soal ketokohan yang berbasis kinerja pemerintahan yang mendapat apresiasi sepertiga lebih dari bagian responden. Alasan berikutnya adalah soal karakter personal pasangan calon yang dipandang mewakili keinginan dan aspirasi politik mereka. Namun, jika dirunut lebih lanjut, terlihat bahwa pilihan politik juga dilandasi kesamaan identitas kedaerahan, khususnya suku. Hal itu terlihat pada pengelompokan responden pemilih Herman Deru dan Ci Ujang, di mana proporsi banyak diraih dari pemilih di tempat gubernur pernah berkiprah. Pemilih berlatar belakang suku Komering misalnya, ada 60,7% yang memilih Herman Deru dan Ci Ujang. Ini tidak lepas dari kiprah Herman Deru yang pernah menjadi bupati 2 periode di Kabupaten Oku Timur atau Ogan Komering Ulu Timur. Namun tak hanya Herman Deru, Mawardi Yahya pun juga sebenarnya mendulang dukungan lebih banyak dari wilayah yang pernah dipimpinnya di masa lalu, yaitu di wilayah di mana suku Ogan berdomisili. Mawardi Yahya pernah menjadi bupati 2 periode di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu pada tahun 2005 sampai 2015. Pencapaian angka elektabilitas Herman Deru dan Ci Ujang yang tinggi ini juga merupakan cerminan kemampuan konsolidasi mesin politik secara maksimal. Meskipun maju dengan hanya didukung partai papan menengah dan kecil, namun soliditas pemilih parpol-parpol Nasdem, Demokrat tampak menjulang tinggi. Herman Deru bahkan mampu menghimpun dukungan suara dari pemilih Gerindra, Golkar, dan bahkan PDIP
yang dalam kontestasi ini memiliki kandidat masing-masing. Di parpol kubu koalisi Herman Deru ini, hanya PKS yang tampak terpecah suaranya. Justru lebih banyak mendukung pasangan Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati. Sementara itu, di kubu Mawardi Yahya, sebagai anggota koalisi Kim Plus, dukungan terbesar terekam dari pemilih PKS dan PAN yang mencakup sekitar 40%. Parpol Gerindra sebagai pengusung utama hanya mampu meraup 25% pemilih untuk memilih pasangan Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati. Demikian pula Golkar PKB sebagai anggota Kim Plus hanya mampu mendulang 20% pemilihnya untuk mendukung Mawardi Yahya. Faktor kedaerahan lain yang penting diperhitungkan adalah suku Jawa, yang diperkirakan berkisar sepertiga bagian penduduk Sumatera Selatan. Dalam survei ini terlihat bahwa mayoritas orang Jawa di Sumsel memilih Herman Deru sebagai calon gubernur. Dari pasangan calon yang bertanding, memang tercatat hanya Anita Nuringhati, yaitu pasangan Mawardi Yahya, yang berasal dari suku Jawa. Namun, identitas sosial tersebut tampaknya belum mampu menarik mayoritas pemilih Jawa ke kubu Mawardi Yahya. Dari segi latar belakang demografis dan sosial ekonomi, terlihat bahwa pendukung Herman Deru cenderung lebih merata di kelas sosial tingkat menengah, tingkat pendidikan menengah, dan generasi usia muda, yaitu generasi Z dan milenial. Sebaliknya, Mawardi lebih terlihat elit dengan dukungan kelas sosial atas yang lebih besar ketimbang Herman Deru. Kunci keberhasilan menggalang dukungan Herman Deru agaknya berada pada kemampuannya meraih dukungan dari kelompok populasi pemilih yang lebih besar secara jumlah. Tampaknya ini lebih sesuai dengan karakteristik mayoritas pemilih di Sumatera Selatan yang cenderung lebih komunal secara kesukuan dan tingkat ekonominya di bawah berbasis pertanian. Strong voters di Pilkada Sumatera Selatan saat ini sudah terbentuk sekitar 63% dari total 400 responden survei kami. Strong voters di Pilkada Sumsel saat ini sudah 63,5% dari total 400 responden survei kami. Hanya 24,8% yang belum menentukan pilihan. Sisa waktu yang masih ada masih bisa diperebutkan oleh kandidat meskipun celahnya relatif sempit. Faktor-faktor primordial bisa mempengaruhi pilihan publik Sumsel di tengah berbagai narasi yang berkembang, baik di masyarakat maupun hasil debat kandidat. Demikian pula faktor pengaruh seperti dukungan Presiden Prabowo bisa pula memberi pengaruh elektabilitas, karena bagaimanapun di Sumsel, pamor Kim Plus menjadi pertaruhan politik. Bagaimana kelanjutan Pilkada Sumsel dan daerah lainnya? Ikuti terus ulasannya di Bongkar Data.